saya jelaskan dulu ya. Boleh. Sebelum Kak Cika ya. Terima kasih kepada teman-teman media semuanya yang sudah hadir di sini. Hari ini tanggal 22 Juli 2025, Cika Cecilia Octaviani atau Cikita Medi menjalani sidang pertama, sidang perdana hari ini atas gugatan cerai dari Cikita Medi kepada suaminya Indra Aditya. Nah, agenda sidang hari ini adalah menjadwalkan mediasi yang sebetulnya Ibu Cikita tidak ingin adanya mediasi. Namun berdasarkan sesuai dengan prosedur, mediasi tetap harus dilakukan. Tapi Ibu Cikita pada dasarnya tidak mau ada mediasi, begitu ya, karena ingin bercerai dengan cepat dan damai. Itu intinya. Nah, di dalam tadi disebutkan kita sudah memberikan bukti-bukti alasan kenapa kita ingin perceraian mediasi, begitu ya. Perceraian cepat, percepatan perceraian secara damai. Kita juga sudah kirim buktinya, ya. Jadi terus juga dalam kesempatan ini Ibu Cikita juga akan memberikan klarifikasi ya terkait dengan semua tuduhan yang terjadi atas beberapa kasus, yakni adalah sanggahan, klarifikasi kronologis, tanggapan, dan juga hal-hal yang tidak benar yang sudah disampaikan di media ya. Silakan Ibu Cikita untuk tanggapan sanggahan dari Cikita Medi terkait dengan tuduhan-tuduhan KDRT dan lain-lain. Bisa dijelaskan? Oke, sebelum masuk ke situ itu terlalu jauh ya Kak ya. Ya. Ya, agenda sidang hari ini dulu seperti apa? Sidang perdana dari Cikita Medi dengan terhadap Indra seperti apa gugatan akhirnya hari ini yang ditunggu-tunggu, maksudnya chapter selanjutnya ini hari ini tiba juga nih sidang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman media, saya Cikita Medi. Sebelumnya memohon maaf ya, jadi banyak menunggu. Jadi banyak bersabar menunggu kabar, dan hari ini tentunya kami dari pihak saya sendiri dan keluarga butuh waktu untuk memahami dari apa yang terjadi pada saat ini. Ya, jadi kebetulan saya juga banyak pekerjaan kemarin dan semuanya itu berkaitan dengan live streaming dan harus standby. Dan mungkin dari pihak beliau juga mungkin teman-teman media sudah banyak menerima informasi yang mau saya luruskan di sini ya. Kenapa terjadinya gugatan hari ini? Itu satu adalah permintaan dari beliau sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak menginginkan saya lagi sebagai istrinya. Ya, sebabnya apa? Satu, kesenjangan ekonomi yang terjadi 4 tahun belakangan ini. Ya, karena sudah diupayakan, apalagi kita berdua juga ada upaya pertahanan, kerjasama, dan banyak yang sudah saya lalui selama 7 tahun menjalani hidup rumah tangga. Sepertinya beliau sudah tidak sanggup untuk menjalankan visi dan misi yang dia janjikan pada saat ijab kabul pertama kali bersama ayah saya. Ya, jadi gugatan tersebut memang terjadi karena kesepakatan dan beliau sudah menyerah untuk menjadi leader, provider, dan protektor untuk keluarga kecil kami. Itu saja. Oke. Nah, tuntutan dari Cika sendiri apa sih selain cerai? Mungkin kan ada hati juga ya. Selain berpisah apa aja yang dituntut? Awalnya saya menuntut sandang pangan papan lah ya, untuk seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami itu pasti sudah dirangkum hak dan kewajibannya. Mungkin sejauh ini terjadi perselisihan itu pasti ada salah kedua belah pihak, tetapi di sini yang saya tekankan adalah bukan kemungkinan lagi, tapi memang dari pihak suami itu sudah tidak sanggup untuk memprovide keluarga ini, memprotek kami dan memimpin kami sebagai kepala rumah tangga. Dan cukup saya bisa pahami dari perjalanan hidupnya ya, saya sebagai istri sudah sangat mensupport lahir batin, karena saya sebagai istri harus mendampingi dia dalam susah maupun senang. Benar nggak sih tuntutannya dari Cika sendiri, katanya sampai 30 juta per bulan? Yes, ini kita selalu bikin anggaran rumah tangga, tapi saya fokuskan pada anak karena saya tahu bahwa pihak sana belum memiliki
eh, pekerjaan yang tetap ya. Dan saya pribadi juga sangat bisa mensupport dia dari segi skill yang saya punya. Mungkin teman-teman tahu aku juga bekerja. Selain aku sebagai mompreneur, aku juga sebagai istri, sebagai anak juga, kan aku masih punya ibu ayah, adik-adik gitu ya. Dan aku punya suami, aku punya anak juga ya. Aku upayakan untuk menjalankan peran aku, multi peran. Wanita tuh multi peran gitu. Jadi makanya sembari jalan saya tuh juga selalu komunikasi sama pihak suami gitu. Ini bagaimana nih kalau misalkan semua tagihan-tagihan tersebut lebih banyak ke saya gitu ya. Dan ini juga terkait biaya-biaya ini selalu saya lapor. Nih ada biaya listrik, air, KPR, sekolah gitu ya. Tapi dari situ saya melihat dia gimana? Aku nggak kuat gitu. Jadi akhirnya saya juga merasa kayak mungkin dari kecil sudah terbiasa bekerja. Teman-teman tahu aku juga udah dari kecil bekerja sebagai penyanyi. Jadi menjadi hal yang sudah terbiasa bahwa saya ini pekerja keras gitu. Jadi tuntutan itu sudah dikalkulasikan secara verbal saat bertemu maupun saat tidak bertemu, bahwa ini loh penghasilan kita Pak Su segini loh, ini lebih ke operasional harian dan kebutuhan anak. Jadi sejak saya juga memilih tinggal di luar Jakarta, itu sebenarnya biaya hidup saya itu lebih murah gitu ya dibanding di Jakarta. Jadi saya banyak juga mengikuti advice dari dia sebagai leader, karena kan dia juga pekerjaan sebagai financial advisor ya. Jadi saya benar-benar memilih dia jadi suami itu untuk mengatur keuangan yang terjadi di keluarga, dan saya juga ikut berkontribusi. Dan menurut saya ya itu selayaknya suami istri ya begitu ya, saling support mensupport, bahu membahu gitu. Tapi kenyataannya yang terjadi di tengah jalan adalah sangat timpang gitu. Jadi itu yang membuat perselisihan terjadi, dan gugatan ini terjadi juga permintaan beliau yang merasa saya give up gitu ya. Berarti triggernya Saya give up, saya ingin meninggalkan semuanya. Dan makanya ada kalimat statement bahwa ya dia menyesal menikahi saya ya. Oke. Iya. Dia menyesal menikahi saya ya. Ini teman-teman juga harus lihat by point ya, karena saya mengumpulkan ini sudah dari dulu ya. Cuman kita perempuan berdikari, berdaya, dan pasti wait and see apa yang harus kita lakukan dan bagaimana responnya terhadap kita. Dan ini semua menurut saya inilah yang terjadi gugatan itu karena atas dasar dia sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga ini. Dan juga banyak ancaman-ancaman dari Oke, dari situ sudah clear ya. Akhirnya dari kesenjangan ekonomi tersebut banyak perselisihan yang terjadi. Karena apa? Saya memegang peran untuk pay that bills. All bills itu semua aku pay. Nah, jadi akhirnya mungkin karena dia bilang saya nggak kuat, bayar ini, bayar itu. Bismillah, saya selalu pay. Bahkan kalau mau diruntun lagi, ini juga sudah terjadi yang namanya ketidakjujuran dalam rumah tangga untuk memakai uang pribadi saya untuk biaya operasional, KPR, sekolah, ataupun utang pribadi beliau tanpa izin. Ya, oke, clear sampai situ. Perselisihan tersebut terjadi karena itu, ketidakjujuran, kebohongan terus-menerus, menjual nama orang di setiap kasus. Misalkan ada proyek ini ya, dan dia bilang oke nih untuk hari ini kamu bayar ini. Oke, aku bayar itu. Oke. Tapi kenyataannya dengan sangat menyesal ya, cara itu tidak baik ketika tidak izin.
penagihan Tidak izin. hutang ke kamu. Tidak izin, ada penagihan hutang juga Ini penagihan hutang. atas hutang dia terhadap pekerjaannya yang ditagih ke manajer saya atas nama Teh Juli Jetu Manajemen. Dan itu menurut saya kan sudah membawa opini yang buruk gitu ya terhadap saya dan suami. Jadi yang saya lakukan sekarang ini berdasar perselisihan ini, ya, perselisihan ini terjadi karena banyak hal yang dia lakukan tanpa izin. Dan yang terakhir, money game. Ya, money game ini Suami yang melakukan judi online. oke. Itu dosa besar yang dilakukan dalam Islam. Sebelumnya tadi sebentar dulu ya. mediasinya seperti apa Kak mediasinya? Mediasinya. Hasil mediasi kan tadi kan ada mediasi, yang Mediasi harus itu diikuti kan. lucu sih ya. Beliau tidak datang. Oke, beliau tidak datang. Dengan alasan di Lampung. Saya cek kayaknya masih di Jakarta. Artinya apa kalau Ya, dia tidak artinya datang? apa? Kecewa nggak jika sebagai Malah bagus. Malah bagus ya, terlihat sekarang siapa yang tidak mau menyelesaikan dengan prosedur yang sudah dilakukan dari awal. Dia suruh gugat duluan, saya Awalnya dia gugat. nantang. Awalnya nantang. Sampai mana prosesnya yang sudah sampai sini. Jadi oh iya, by the way, aku juga menyampaikan 8 Juli dia ngucapin selamat hari nikah. Padahal habis Ya, dia ngelaporin polisi. padahal habis melaporkan saya ke setelah